Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa semua yang saya banggakan, kali ini kita akan membahas untuk pertemuan yang keenam, yakni terkait dengan etika hukum cyber atau mungkin bisa disebut dengan etika cyber. Jadi etika cyber ini bisa dikatakan bahwa ketika kita sedang bermain dalam dunia internet, ketika kita sedang berada dalam dunia maya, maka kita perlu mengenal yang dimaksud dengan etika cyber, sehingga kita bisa tahu bagaimana kita dalam bertingkah laku, bagaimana kita dalam berbuat ataupun membuat konten-konten yang sesuai dengan etika agar tidak menimbulkan kegaduhan, agar tidak menimbulkan pertentangan di dunia warganet. Oke, kita simak materi terkait dengan etika cyber seperti berikut ini. Oke, jadi secara definisi, etika ini adalah suatu norma atau aturan yang dipakai sebagai pedoman dalam berperilaku di masyarakat bagi seseorang terkait dengan sifat baik dan buruk. Jadi definisi ini masih definisi secara umum. Jadi etika di sini kata kuncinya adalah norma atau aturan. Ya, yang dipakai dalam berpedoman, dalam berperilaku di masyarakat bagi seseorang terkait dengan sifat baik dan buruk. Jadi etika ini menentukan bagaimana seseorang itu bisa dikatakan baik, bisa dikatakan dengan buruk. Ketika orang itu berperilaku baik, maka memiliki etika yang baik. Ketika orang itu berperilaku buruk, maka orang tersebut memiliki etika yang buruk. Kemudian ada etika kewargaan digital. Ini adalah suatu konsep norma perilaku yang tepat dalam bertanggung jawab terkait dengan cara menggunakan dan memanfaatkan teknologi untuk memberikan keamanan terhadap sesama pengguna teknologi. Jadi etika kewargaan digital ini hubungannya dalam dunia digital atau dunia internet. Jadi etika dalam dunia internet itu juga harus kita terapkan. Jadi etika dalam dunia internet ini adalah sama secara definisi dengan etika secara umum, tetapi di sini lebih ditekankan bagaimana seseorang itu dapat menggunakan dan memanfaatkan teknologi untuk memberikan keamanan terhadap sesama pengguna teknologi. Jadi tidak menimbulkan keresahan, tidak saling merugikan antar pengguna teknologi. Misalkan kita menggunakan sosial media Facebook, kemudian di Facebook itu kita membuat status atau mungkin kita ingin bertentangan dengan orang, kemudian ingin membuat keresahan. Nah, itu adalah etika yang tidak baik di dalam bersosial media atau di dalam etika kewargaan digital. Jadi baik etika di dalam kehidupan bermasyarakat maupun etika di dalam kehidupan warga digital, nah, kita juga harus sama-sama menerapkan etika yang baik atau perilaku yang baik. Sebenarnya ada istilah warga digital, ini adalah orang yang sadar akan pentingnya teknologi dan mengetahui bagaimana cara memanfaatkan teknologi menjadi hal yang positif. Nah, atau mungkin ada istilah tentang warganet ya, warga internet. Nah, ini sama dengan warga digital. Jadi memang warga digital atau warganet ini adalah orang-orang yang menjadi aktif ya, orang-orang yang aktif dalam dunia digital atau orang-orang yang aktif dalam dunia sosial media. Nah, itu adalah warganet atau warga digital. Tentunya warganet atau warga digital ini harus benar-benar bisa memanfaatkan teknologi untuk kepentingan yang positif. Etika penggunaan teknologi informasi. Yang pertama, menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk hal yang bermanfaat. Jadi memang teknologi ini bagaikan pisau bermata dua, jadi ada bagian yang tumpul, ada bagian yang tajam. Jadi ketika teknologi ini sudah berkembang dengan cepat, teknologi sudah bisa kita manfaatkan, ada beberapa orang yang memanfaatkan teknologi ini untuk kepentingan atau untuk hal yang positif, tapi ada juga orang yang menggunakan teknologi ini untuk kepentingan yang negatif. Nah, makanya ketika kita memahami etika dalam penggunaan teknologi, harusnya kita sebagai seorang yang terpelajar itu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk hal-hal yang bermanfaat dan tentunya mengarah kepada hal yang positif. Tidak mengubah, mengurangi, atau menambah hasil karya orang lain.
kecuali atas izin orang tersebut. Ya. Jadi kita tidak boleh mengklaim bahwa hasil karya orang lain yang ada pada dunia digital, misalkan seperti e-book, ya, atau mungkin seperti cerita-cerita online. Nah, itu kita tidak boleh mengklaim bahwa cerita tersebut itu adalah milik kita, baik menambah, mengurangi, ataupun merubah hasil karya orang lain tanpa seizin orang tersebut. Tidak menggunakan perangkat lunak untuk suatu kejahatan. Oke, karena untuk perangkat lunak sendiri memang banyak sekali. Ya. Perangkat lunak ini istilah lainnya adalah software. Jadi banyak software-software yang tidak hanya digunakan untuk hal yang positif, tetapi juga untuk hal-hal yang negatif atau mengarah kepada kejahatan. Jadi kita tidak boleh menggunakan untuk kejahatan, misalkan untuk melakukan penipuan, untuk melakukan perjudian, atau untuk jual beli yang sifatnya adalah negatif. Nah, tidak diperharapkan seperti itu. Kemudian yang keempat, tidak memasukkan dan menyebarkan hal-hal yang bersifat pornografi, kekerasan, ataupun merugikan orang lain. Oke, jadi jelas kita menggunakan teknologi harus sesuai dengan kegunaannya, harus sesuai dengan manfaat dan manfaat yang mengarah pada manfaat yang positif. Tidak membajak, menyalin, atau menggandakan tanpa seizin pemilik hak paten. Ya, jadi nanti ada hubungannya teknologi ini dengan hak paten, atau ada istilah lain adalah hak kekayaan intelektual. Jadi ketika suatu program, ketika suatu karya itu sudah dipatenkan oleh seseorang, maka kita tidak boleh mengklaim hasil karya tersebut karena nanti kita akan bertentangan dengan undang-undang hak kekayaan intelektual. Tetapi ketika program itu ataupun hasil karya itu belum diklaim oleh orang lain dan memang belum ada pemiliknya, silahkan kalau kita mau memasukkan hasil karya itu menjadi hasil karya kita dan kita gunakan untuk mungkin untuk hak kekayaan intelektual atau hak paten, monggo. Yang keenam, menggunakan perangkat lunak yang asli ya. Jadi tidak berupa bajakan. Kalau yang nomor 6 ini memang etikanya memang kita tidak boleh menggunakan perangkat-perangkat itu yang bajakan. Contohnya seperti sistem operasi Windows. Nah, itu sebenarnya yang beredar di pasaran itu rata-rata kan banyak Windows yang bajakan ya. Tapi sebenarnya untuk etikanya itu kita tidak diperbolehkan untuk menggunakan perangkat lunak yang bajakan. Ya, jadi harus gunakan perangkat lunak yang asli. Karena kalau bajakan tentu akan merugikan si penciptanya. Nah, tetapi rata-rata kalau kita mau membeli laptop baru, untuk keluaran saat ini rata-rata sudah dibekali dengan sistem operasi Windows yang ori, jadi sudah asli. Nah, biasanya sudah paketan dengan ketika kita membeli laptop baru ya. Yang ketujuh, menjunjung tinggi hak atas kekayaan intelektual. Jadi harus ada hak kekayaan intelektual dari orang-orang lain yang harus kita hormati, baik terkait dengan hasil karya berupa tulisan, berupa musik, video, gambar, dan lain sebagainya, yang memang itu bukan hasil karya kita harus menghormatinya sebagai hak kekayaan intelektual dari orang lain. Yang kedelapan, tetap bersikap sopan dan santun walaupun tidak bertatap muka secara langsung. Ya, mungkin ini juga ada kaitannya terkait dengan kuliah daring. Ya, meskipun kita tidak bertatap muka secara langsung, tetapi kita masih bisa berkomunikasi secara dua arah. Ya, saya bisa berkomunikasi, sama juga bisa memberikan pertanyaan, memberikan pendapat, memberikan usulan. Untuk itu tetap dijaga sopan santun, apalagi kita background kita ini adalah universitas yang berbasiskan pesantren. Jadi mari kita jaga baik-baik nama universitas dan nama pesantren Tebu Ireng. Yang kesembilan, tidak memasuki sistem informasi orang lain secara ilegal. Oke, jadi jelas ada sistem informasi ini contohnya seperti program-program ya, misalkan seperti website, nah misalkan seperti Siakat. Nah, kita tidak diperbolehkan untuk masuk ke dalam Siakat kecuali kita memang memiliki hak, memiliki akses untuk masuk ke dalam Siakat. Ya. Tidak memberikan user ID dan password kepada orang lain untuk masuk ke dalam sebuah sistem. Ya, jadi jangan sampai user ID, password,
itu kita bocorkan untuk kita berikan kepada orang lain, sehingga orang tersebut bisa masuk ke dalam sistem tersebut. Oke, jadi berhati-hati ya dengan penggunaan user maupun password, karena ketika seseorang itu sudah mendapatkan user dan password, nah bisa jadi orang tersebut bisa menguras data kita yang ada pada sistem tersebut. Misalkan ketika orang tahu email kita, nah email kita tentu akan berkaitan dengan akun Facebook, akun Instagram, mungkin akun banking, mobile banking, atau internet banking juga berkaitan dengan email. Sehingga berhati-hati ketika kita memberikan username ataupun ID, ataupun ketika kita ingin membuat password, buatlah password itu yang strong, ya, yang kuat, karena beberapa sistem itu harus dilengkapi dengan password yang kuat, sehingga untuk pembuatan password itu harus menggunakan kombinasi, ada yang menggunakan kombinasi huruf besar kecil, ada yang menggunakan kombinasi huruf besar kecil ditambah dengan angka ataupun simbol, ya, jadi kita buat yang strong, ya, yang kuat. Dan untuk mensiasatinya mungkin gunakan password menggunakan bahasa-bahasa daerah. Ya, misalkan bahasa Jawa, ya. Saya buat password contohnya adalah kelambi. Nah, kelambi 123 misalkan seperti itu. Nah, itu akan lebih aman daripada kita menggunakan password berbahasa Indonesia, misalkan pakaian 123. Nah, itu akan mudah ditebak. Kenapa? Karena ketika nanti ada suatu sistem, ya, ada sistem untuk blue fort yang digunakan untuk membaca password yang digunakan oleh orang lain. Dan sistem itu diprogram untuk membaca bahasa-bahasa yang digunakan di seluruh negara. Nah, yang digunakan adalah bahasa nasional, ya, sehingga sistem tersebut tidak dibekali untuk membaca bahasa-bahasa daerah. Digunakan bahasa daerah untuk membuat password, sehingga sistem ataupun aplikasi yang ingin meretas atau ingin menghack dari sistem kita akan kesulitan untuk menentukan password-nya. Yang ke-11, tidak menggunakan ICT, Information and Communication Technology, dalam melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Oke, jelas ya. Yang ke-12, menggunakan alat pendukung ICT dengan bijaksana dan merawatnya dengan baik. Dan yang terakhir, tidak membicarakan keburukan dan kejelekan orang lain di media sosial. Oke, itu juga perlu kita tanamkan dalam diri kita. Kalau dulu kita lihat orang-orang itu gosip, itu orang-orang gibah itu di luar itu secara tatap muka, jadi secara langsung. Kalau sekarang mungkin bisa gibah secara online, ya, jadi bisa gosip di dunia sosial media, bisa membicarakan keburukan orang lain, nyindir-nyindir, ya, di status. Nah, itu jangan, ya, jangan sampai seperti itu. Kalau misalkan ada hal yang tidak disukai dari orang lain, bisa langsung kita bicarakan terhadap yang bersangkutan daripada kita harus membuat status atau membuat tulisan-tulisan yang menyindir orang tersebut. Jenis pelanggaran untuk TI, ya, ada hacker dan cracker. Oke, jadi ada dua istilah, ya, ada hacker dan cracker. Jadi jangan sampai kita salah dalam menyebutkan dua istilah ini, karena untuk hacker dan cracker ini memiliki arti yang berbeda, ya. Ya, untuk hacker ini didefinisikan sebagai seorang yang memiliki keinginan untuk melakukan eksplorasi terhadap sebuah sistem operasi dan kode komputer pengaman lainnya, tetapi tidak melakukan tindakan pengerusakan ataupun tidak mencuri uang atau informasi. Nah, itu adalah definisi dari hacker. Jadi hacker ini memang memiliki pengetahuan, memiliki kemampuan dalam masuk ke dalam sistem, ya, baik sistemnya sendiri maupun sistemnya orang lain. Nah, tetapi orang tersebut tidak memiliki niat untuk melakukan kejahatan. Jadi hanya ingin mengetahui sejauh mana sistem informasi yang dibangun oleh orang. Nah, mungkin ketika sudah diketahui ternyata ada celah di sini, maka si hacker ini akan memberitahukan si pemilik sistem untuk melakukan perbaikan terhadap celah-celah yang memang masih ada di dalam sistem tersebut. Oke. Kemudian yang selanjutnya adalah definisi dari cracker. Cracker ini adalah sisi gelap dari hacker dan memiliki ketertarikan untuk mencuri informasi, melakukan berbagai macam kerusakan, dan sesekali waktu juga melumpuhkan seluruh sistem komputer. Jadi kebalikan dari hacker itu adalah cracker, yang tugasnya ini adalah untuk merusak sistem orang lain, yang memang tujuannya adalah untuk mencari uang atau untuk mencari informasi
yang memang dibutuhkan oleh orang tersebut. Ya, jadi ada definisi hacker dan cracker. Kemudian ada denial of service attack atau DOS attack. Ya, ini adalah suatu usaha untuk membuat suatu sumber daya komputer yang tidak ada, ya, yang ada untuk tidak bisa digunakan oleh para pemakainya. DOS ini ditandai oleh suatu usaha eksplisit dengan penyerangan untuk mencegah para pemakai memberikan bantuan dari penggunaan jasa tersebut. Jadi contoh dari DOS itu seperti ini. Kita ingin kita memiliki akses, ya, kita memiliki akses terhadap komputer yang ada di kantor, nah, misalkan seperti itu di kantor X, nah, padahal kita bukan karyawan dari kantor X. Nah, kemudian saya masuk ke dalam sistemnya, kemudian saya matikan sistem yang ada pada kantor X. Nah, itu adalah kejahatan DOS attack. Ya, jadi menyerang denial of service-nya. Ya, sistem yang ada pada perusahaan atau pada suatu organisasi itu diserang untuk dimatikan ataupun dilumpuhkan. Kemudian pelanggaran pirasi. Pirasi ini adalah pembajakan, ya, pembajakan perangkat lunak. Ini hubungannya dengan Undang-Undang HKI atau hak kekayaan intelektual. Jadi bentuk pembajakan ini seperti memasukkan perangkat lunak ilegal ke hard disk, shoplifting, pemakaian lisensi melebihi kapasitas, penyewaan perangkat lunak ilegal, download ilegal. Jadi apapun yang hubungannya dengan ilegal, dengan pembajakan itu semuanya dilarang. Makanya ketika kita lihat di website itu banyak, kalau dulu itu banyak website-website yang menyediakan fasilitas untuk streaming film, streaming animasi-animasi itu banyak sekali. Tetapi sekarang ketika kita browsing, katakanlah streaming video, misalkan streaming film di Google, nah mungkin yang muncul itu adalah pemblokiran terhadap situs-situs yang menyediakan layanan untuk streaming film. Nah, itu kenapa? Karena untuk proses streaming film sendiri ini juga melanggar undang-undang pirasi, ya. Ini termasuk dalam kategori pembajakan. Karena ketika film itu baru pertama keluar, ya, di bioskop itu baru muncul, mungkin di situs-situs yang menyediakan untuk streaming film ini beberapa minggu setelah dari bioskop itu sudah muncul. Nah, ini kan berarti bisa mematikan si penciptanya. Orang tidak akan datang ke bioskop untuk membayar dan menonton, tetapi cukup melalui streaming. Nah, ini kan juga merugikan penciptanya. Makanya beberapa situs dan hampir semua situs terkait dengan nonton streaming ataupun melihat film secara gratis itu diblokir, meskipun masih ada beberapa yang lolos, tetapi suatu saat pasti akan terblokir dan pindah website, ganti nama. Nah, tapi bentuknya tetap sama. Nah, kita juga harus bijak dalam menggunakannya. Jangan sampai kita menjadi salah satu pelaku untuk pembajakan filmnya. Kemudian ada fraud. Fraud ini merupakan kejahatan manipulasi informasi dengan tujuan untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya. Biasanya kejahatan yang dilakukan adalah memanipulasi informasi keuangan. Contohnya adanya situs lelang fiktif yang melibatkan berbagai macam aktivitas yang berkaitan dengan kartu kredit. Jadi fraud ini kejahatan yang ada pada dunia maya, pada dunia internet yang berkaitan dengan keuangan atau perbankan. Ya, jadi ada orang-orang yang memanipulasi laporan-laporan keuangan yang ada pada internet, yang ada pada dunia maya, dunia digital, yang tujuannya adalah untuk mengambil keuntungan atau untuk mengambil uang untuk dinikmati secara pribadi. Nah, ini adalah kejahatan fraud. Kemudian gambling, ya. Gambling ini adalah perjudian. Jadi banyak sekali dalam dunia online, dalam dunia internet itu game-game online atau permainan-permainan itu yang menawarkan, termasuk di dalamnya adalah perjudian, ya. Jadi memang ada permainan yang memang full itu adalah permainan, tetapi ada permainan yang sifatnya ke arah perjudian, sehingga kita harus menaruh uang berapa rupiah untuk bermain, kemudian kita gambling di situ. Nah, ini juga tidak boleh. Karena nanti selain bisa merugikan, gambling ini juga bisa mengakibatkan kecanduan, sehingga kita akan ada rasa untuk ingin bermain terus, dan seterusnya. Tentu efeknya akan ke diri kita sendiri nanti. Ya, lebih efek negatif daripada positifnya.
Yang keenam adalah data forgery. Ini kejahatan ini dilakukan dengan tujuan memalsukan data pada dokumen yang ada di internet. Dokumen-dokumen ini biasanya dimiliki oleh institusi atau lembaga yang memiliki situs berbasis web database. Jadi ada database yang terpusat, jadi ada pusat data di internet itu, kemudian ada orang yang ingin merusak ataupun mengambil dan memanipulasi, merubah isi dari data tersebut dari suatu perusahaan, dari suatu institusi atau lembaga yang memang orang tersebut mungkin dari diri sendiri ada keinginan untuk merusak atau mungkin ada oknum-oknum yang memang meminta orang tersebut untuk melakukan kejahatan tersebut. Nah, selanjutnya adalah privasi dalam dunia digital ya. Privasi dalam dunia digital, menurut Undang-Undang Teknologi Informasi ayat 19, privasi ini adalah hak individu untuk mengendalikan penggunaan informasi tentang identitas pribadi, baik oleh dirinya sendiri atau oleh pihak lainnya. Hukuman dan pidana tentang privasi, yaitu terdapat pada pasal 29 tentang pelanggaran hak privasi yang berbunyi, barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum, memanfaatkan teknologi informasi untuk mengganggu hak privasi individu dengan cara menyebarkan data pribadi tanpa seizin yang bersangkutan, dipidana penjara paling singkat adalah 3 tahun dan paling lama 7 tahun. Di privasi itu adalah hak pribadi seseorang pada dunia internet. Ini kita membahasnya dalam dunia digital atau dunia internet. Jadi ada beberapa yang hal-hal tersebut masih merupakan hal yang privasi, hal yang privat, hal yang pribadi, maka orang lain tidak diperbolehkan untuk menyebarluaskan informasi tersebut kecuali seizin si pemilik data ini. Dan ketika ada pelanggaran privasi, ketika ada orang yang menyebarkan identitas pribadi kita di dunia internet, maka dia bisa terkena undang-undang, kemudian bisa dipidanakan. Contoh pelanggaran privasi digital. Menerima email penawaran dari orang yang tidak dikenal sebelumnya. Ini kan cukup mengganggu ya. Privasi kita sebagai orang jadi terganggu. Jadi ada orang-orang yang menawarkan produk, menawarkan apapun lah di email. Makanya kadang masuk ke kotak masuk yang di email, terkadang masuk ke bagian spam. Ya, karena di email sendiri itu kadang sudah bisa melakukan filter. Jadi ada email yang berbau spam, berbau iklan, ataupun berbau hal-hal yang berkaitan dengan kejahatan, maka akan dideteksi oleh email dan akan dialihkan ke bagian spam. Nah, ini kan juga melanggar privasi, ya, mengganggu ketenangan kita dalam menggunakan akun email. Menerima telepon dari orang yang tidak dikenal sebelumnya mengenai penawaran suatu barang. Ini sama ya, kalau yang atas itu email, kalau yang kedua telepon. Ya, ini kan juga melanggar privasi, mengganggu privasi kita. Ya. Data transaksi pembelian barang digunakan oleh orang lain untuk menawarkan barang tertentu. Ya, jadi ada data-data transaksi pembelian barang A, B, C, D. Nah, itu mungkin digunakan orang lain untuk menawarkan barang-barang tertentu. Ini kan mungkin termasuk kejahatan juga. Jadi kalau kita jualan, jangan sampai jualan yang fiktif. Nah, apalagi kan sekarang dunia online, ya kita foto produknya orang lain, kemudian kita jual itu kan memungkinkan sekali. Ya, karena untuk dunia online ini orang mau beli itu nggak perlu datang langsung ke toko, cukup melihat melalui gambar. Jadi orang yang beli pun juga tidak akan tahu apakah barang itu ada di si penjual ataukah itu berupa jual beli fiktif. Ya, itu kan kita juga harus berhati-hati dalam melakukan transaksi dunia online. Makanya sekarang sudah banyak marketplace seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, kemudian Bukalapak yang menggunakan jasa rekening bersama. Jadi rekening bersama itu artinya ketika kita membeli produk dari si penjual, maka dana ataupun uang kita ini akan ditransfer ke rekeningnya si marketplace. Nah, contohnya misalkan Shopee ya, saya mencontohkan salah satu saja. Misalkan kita membeli produk dari si A, nah kemudian uang yang akan kita gunakan untuk membeli ini kita transfer ke rekeningnya Shopee. Baru ketika barang ini sudah sampai di tujuan atau sudah diterima oleh si penerima, kemudian si penerima akan melakukan konfirmasi telah menerima barang atau mungkin ada komplain dan lain sebagainya. Jadi ketika si penerima sudah
mengkonfirmasi untuk menyerahkan uangnya kepada si penjual, maka dari pihak Shopee baru akan mentransfer uang ke rekening si penjual. Nah, itu akan lebih aman daripada kita melakukan transaksi langsung ya. Jadi one to one, jadi langsung antara penjual dan pembeli itu lebih beresiko, kecuali kita sudah kenal orang tersebut, kita sudah sering melakukan transaksi dengan orang tersebut, monggo. Tapi kalau masih orang yang baru kita kenal, sangat rawan sekali karena untuk mengirim barang ini pasti orangnya minta transfer dulu. Nah, ini kan sangat rawan kalau kita melakukan jual beli dengan pihak-pihak yang belum recommended atau belum terkenal, belum jadi rekan kita sebelumnya, ini kan sangat rawan sekali. Kecuali mungkin kita bisa menelusuri, misalkan saya mau membeli dari toko A, tetapi toko A ini tidak memiliki marketplace di Shopee, Bukalapak, Lazada, Tokopedia, sehingga saya harus langsung transfer ke toko A. Boleh. Ya, asalkan kita tahu sejarah dari toko A ini seperti apa. Mungkin di situ toko A kan punya website. Nah, websitenya bisa kita lihat bagaimana testimoni, bagaimana mungkin ulasan-ulasan tentang produk yang dibeli oleh si konsumen yang lain. Nah, dari situ mungkin kita sudah tahu bagaimana tingkat kepercayaan kita terhadap toko tersebut. Oke, jadi tetap berhati-hati dalam bertransaksi di dunia online. Perlindungan privasi di digital. Sering-seringlah cari nama kita sendiri melalui mesin pencari Google. Jadi mungkin teman-teman penasaran ya, kira-kira namanya muncul di Google nggak ya? Nah, nanti bisa dicoba dicari ya. Ini kalau saya praktekkan ya, coba saya cari nama saya ya. Coba saya praktekkan. Ya, misalkan saya ketik di sini nama saya. Nah, ini Ahmad Budi. Nah, yang muncul apa nanti? Nah, yang muncul ini beberapa. Nah, ini ada Google Scholar, ini juga Google Scholar, ini ResearchGate. Nah, ini ternyata yang muncul di sini memang asli nama saya dan itu adalah data-data dari saya pribadi. Nah, seperti biodata dosen, kemudian jurnal-jurnal penelitian yang saya lakukan. Nah, mungkin teman-teman bisa mencoba mencari namanya di internet ya. Barangkali nanti kok ada keganjalan loh. Ini kok ini foto saya, ini nama saya, tetapi kok ada identitas-identitas yang tidak saya kenali. Nah, ini perlu ditelusuri nanti ya. Jangan sampai foto kita atau mungkin data kita itu dimanfaatkan oleh orang lain. Karena ketika kita bersosial media, katakanlah di Facebook, kita mau mendownload fotonya siapapun kan bisa. Kita mau melihat data pribadi orang tersebut kan juga bisa. Ya, jangan sampai data-data kita itu dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak berkepentingan, yang hanya pengen mencari keuntungan dari kejahatan yang dilakukannya. Jadi coba ya, bisa dicoba nanti untuk mencari namanya di Google. Buat password sekuat mungkin. Oke, tadi sudah kita bahas bagaimana membuat password yang kuat, bisa menggunakan kombinasi, bisa menggunakan bahasa-bahasa daerah, itu akan lebih menguatkan kembali, dan hindari menggunakan tanggal lahir, nama orang tua, nama istri, nama suami, nama anak, atau mungkin tanggal-tanggal yang sangat mudah diingat oleh teman-teman, itu hindari seperti itu ya. Jadi gunakan yang mungkin sekuat mungkin bahasa daerah, kombinasi huruf dan angka, besar kecil, kemudian simbol. Nah, itu akan lebih menguatkan password. Tapi jangan sampai kita membuat password yang kuat, tapi sampai kita sendiri pun lupa terkait dengan password kita apa ya tadi ya. Nah, ini kan nggak boleh juga ya. Jadi tetap harus diingat-ingat. Jangan sampai password ini kita buat sudah kuat, tapi besoknya kita lupa passwordnya apa. Nah, ini kan juga berbahaya sendiri nanti ya. Oke, nanti untuk mengatasi itu mungkin bisa dicatat di HP ya passwordnya. Password Facebook, password email, password Instagram, password apapun ya, bisa dicatat di HP. Nah, mungkin buat pengingat saja, dan nyatet di HP pun juga disembunyikan ya filenya di mana, jangan sampai dipampang di wallpaper, itu kan juga sangat fatal sekali ketika teman kita melihat, loh ini teman kita melihat bisa masuk ke dalam akun kita ya. Oke. Untag diri sendiri, perhatikan setiap foto yang men-tag ya, foto-foto kita, segera saja untag jika misalkan foto tersebut tidak ada hubungannya dengan kita.
Di Facebook itu kan ketika kita upload foto biasanya ada seperti saran ya, apakah ini si A, si B, si C. Nah, itu kalau misalkan kita di-tag oleh orang-orang di sosial media, mungkin ketika kita merasa itu bukan saya atau mungkin si yang upload ini bukan teman saya, monggo nanti bisa kita hapus tag itu untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Jangan menggunakan pertanyaan mengenai tanggal lahir, alamat, nama gadis ibu, karena pertanyaan tersebut hampir selalu digunakan sebagai pertanyaan keamanan untuk database bank dan kartu kredit. Penggunaan pertanyaan itu juga memberi peluang bagi peretas untuk mencuri identitas dan kemudian mencuri uang kita. Jadi kalau dalam dunia internet, dalam dunia digital, hindari menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang mudah ditebak oleh orang lain. Jadi gunakan pertanyaan yang mungkin orang lain berpikir itu di luar nalar ya. Misalkan pertanyaan seperti ini, mungkin apa warna dari kucing peliharaan atau apa warna kucing tetangga, mungkin apa nama dari kucing tetangga. Jadi jangan kucing kita sendiri ya, kucing tetangga yang kita gunakan ya. Itu mungkin lebih aman daripada kita menggunakan data-data yang berhubungan ataupun pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan diri kita ataupun profil dalam keluarga kita. Jangan tanggapi email yang tak jelas-jelas. Pasang antivirus ya. Antivirus itu perlu nggak perlu, karena antivirus ini untuk menolak virus ya. Karena virus ini salah satu kejahatan cracker itu juga bisa digunakan untuk sebagai virus ya. Jadi cracker mengirimkan virus kepada kita melalui entah email atau melalui sosial media, melalui HP. Kemudian virus ini akan menyebar dan akan membaca sistem yang kita gunakan sehingga virus ini bisa tahu data yang kita gunakan ini ada data apa saja, isinya apa saja. Nah, itu berbahaya ya. Jadi pasang antivirus. Selalu logout ya. Jangan sampai kita login tapi lupa logout ya. Tetapi beberapa sistem memang sudah menyediakan istilahnya adalah season ya. Season itu adalah logout secara otomatis ketika tidak ada aktivitas dalam beberapa menit. Misalkan kita login Siakat, kita biarkan kita nggak melakukan aktivitas apapun di Siakat selama kurang lebih 5 menit, maka otomatis ketika kita akan melakukan akses pada Siakat, otomatis kita disuruh untuk login kembali. Karena tadi sistemnya akan membaca orang ini lupa logout, maka sistem akan melogoutkan secara otomatis. Ya, beberapa sistem memang sudah ada yang seperti itu, tetapi beberapa sistem ada yang belum. Nah, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka selalu logout ketika kita login pada suatu aplikasi. Berhati-hati dalam memberikan izin akses aplikasi. Jadi aplikasi-aplikasi yang kita install, kalau memang itu aplikasi tidak terpercaya, jangan kita berikan izin. Ya, kadang ada yang diberikan izin untuk mengakses kamera, mengakses suara, mengakses file manager. Terkadang ada aplikasi yang membutuhkan akses. Nah, kita harus berhati-hati dalam memberikan akses. Pisahkan email pribadi dengan email untuk pendaftaran akun email, akun online ya. Jadi kita gunakan email pribadi untuk pengiriman tugas, pengiriman misalkan dengan teman-teman. Nah, itu pisahkan antara email yang kita gunakan untuk privasi dan juga email untuk misalkan untuk Shopee, untuk Bukalapak, Tokopedia ya, biar tidak terlalu mengganggu dan tidak memenuhi kotak masuk di email kita. Dan itu juga untuk salah satu privasi agar ketika email satu rusak, maka tidak akan mengganggu isi data pada email yang satunya. Kemudian selanjutnya ada sekuritas atau security digital ya. Nah, ini security ini hubungannya dengan keamanan. Nah, security atau keamanan data dalam dunia digital merupakan perlindungan terhadap data digital yang bersifat privat untuk mencegah akses yang tidak diinginkan terhadap komputer, database maupun website. Jadi tadi kita sudah membahas terkait dengan etika dalam dunia internet, dalam berwarga internet, kemudian ada privasi yang harus kita jaga, dan yang ketiga ini adalah security ya. Security adalah keamanannya. Bagaimana kita bisa mengamankan data-data pribadi kita, data-data perusahaan dalam dunia internet. Nah, 3 alasan mengapa security digital itu penting. Mencegah potensi kerugian material, karena data kita itu bisa berpotensi untuk digunakan oleh orang lain untuk kejahatan. Karena ada data-data yang bernilai sampai puluhan juta, ratusan miliaran, bahkan lebih,
Ya, jadi untuk mencegah potensi kerugian material. Kemudian mengurangi resiko penyalahgunaan data dan informasi. Jangan sampai data kita digunakan oleh orang lain untuk melakukan penipuan, untuk melakukan kejahatan-kejahatan. Memperkecil peluang tindakan kriminal. 3 hal dalam melindungi data atau informasi, perhatikan hal kecil, kemudian batasi akses, pilih partner yang benar-benar paham akan pentingnya keamanan data ataupun data security. Artinya perhatian hal-hal kecil itu jangan sampai apapun seperti logout tadi. Nah, logout itu juga penting ya. Nah, jangan sampai kita menyepelekan logout, jangan sampai kita menyepelekan membuat password yang kuat. Nah, itu hal-hal kecil seperti itu jangan sampai kita sepelekan. Kemudian batasi akses. Jadi akses untuk masuk ke dalam sistem itu batasi siapa saja yang boleh masuk ke dalam sistem kita. Jangan sampai semua orang boleh masuk, semua orang bisa melihat, semua orang bisa mengedit, menghapus, dan lain sebagainya. Pilih partner yang benar-benar paham akan pentingnya keamanan data ataupun data security. Jadi ketika kita membangun suatu sistem, nah sistem ini misalkan dalam sosial media. Nah, sosial media kita gunakan untuk jual beli. Nah, kita punya partner yang mungkin juga bisa membantu kita dalam proses jual beli ini digunakan ataupun pilih partner atau rekan kerja ini yang dia juga bisa kita percaya untuk menjaga data-data kita. Ya. Sehingga data yang ada pada sosial media kita, data pada data pribadi kita dalam dunia internet ini tidak disalahgunakan oleh partner kerja kita, oleh rekan yang kita pilih sebagai teman kerja. Oke. Kemudian yang terakhir ada hak kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual tadi di awal sudah kita singgung sedikit terkait dengan HAKI atau HKI. Ya, ada istilah HAKI, ada HKI. Nah, dua istilah ini sebenarnya sama ya, sama-sama membahas tentang hak kekayaan intelektual. Hanya penyebutannya saja ada yang menyingkatnya menggunakan hak kekayaan intelektual atau HKI, ada yang menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau HAKI atau HAKI. Nah, kedua istilah ini merupakan hal yang sama, yang artinya adalah hak eksklusif yang diberikan suatu hukum atau peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya. Pada intinya, HKI ini adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Jadi teman-teman nanti ketika memiliki karya itu bisa kita masukkan HKI-nya atau hak patennya. Jadi kita memiliki hak terhadap suatu karya. Apa saja yang bisa kita hakikan nanti akan kita jelaskan setelah ini ya. Jadi intinya HKI itu hasil karya kita bisa kita hakikan, bisa kita patenkan sehingga orang lain itu tidak berhak untuk mengklaim hasil karya kita. Nah, kalau orang tersebut mengklaim, berarti nanti akan terkena undang-undang HKI, bisa terkena pidana maupun hukuman secara denda dan lain sebagainya. Nah, macam-macam HKI, ada hak cipta, hak khusus bagi pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, termasuk ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, sastra, dan seni. Contoh dari hak cipta yang paling mudah itu adalah buku. Ya. Di UNHAS sendiri sudah ada lembaga yang menangani terkait dengan hak cipta atau HKI, yaitu ada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di LPPM. LPPM itu kantornya ada di gedung mana ya? Gedung yang belakang itu ya. Ya, gedung yang belakang yang ada Fakultas FTI, kemudian ditempati Fakultas FTI sama Fakultas apa sebelahnya FTI itu? Ekonomi ya. Ya, FTI sama ekonomi kalau tidak salah. Nah, di situ ada satu kantor lagi yaitu kantor LPPM. Nah, kantor LPPM itu menyediakan fasilitas untuk menghakikan hasil karya kita. Nah, yang sudah berjalan sampai saat ini kebanyakan yang dihakikan itu adalah buku dan juga software-software komputer hasil karya mahasiswa maupun dosen. Jadi barangkali teman-teman ada yang hobi menulis, silahkan menulis. Nah, nanti kalau hasil tulisannya ini atau bukunya ini mau dihakikan, monggo. Nanti kalau mau tanya persyaratan nanti bisa ke saya juga, nanti bisa saya bantu. Minimal untuk saat ini, minimal adalah 60 halaman, bolak-balik ya. Bolak-balik itu 60 halaman. Ya, jadi bukan satu halaman, tapi bolak-balik 60 halaman. Ya, minimal 60 halaman ini kalau buku, kemudian isi dari bukunya terserah ya, mau buku itu
berupa buku tentang novel, maupun buku tentang cerita, maupun buku tentang karya ilmiah, ataupun buku-buku tentang mata kuliah, boleh ya. Ya, asalkan kalian menulisnya tidak plagiat, artinya tidak mencuri hasil karya orang lain, tapi itu adalah benar-benar karya kalian sendiri. Ya, nanti teman-teman kalau mau atau ada yang sudah menulis tetapi belum dihakikan, monggo nanti bisa menghubungi LPPM, atau kalau masih kesulitan dengan LPPM, monggo bisa menghubungi saya, nanti saya bantu untuk form-form yang harus disiapkan itu apa saja, nanti bisa teman-teman lengkapi, kemudian bisa dicoba untuk dihakikan. Kemudian ada hak kekayaan industri. Ini yang nomor satu adalah paten ya. Paten ini berkaitan dengan teknologi yang selama ini waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Jadi kalau paten ini berkaitan dengan industri dan juga teknologi. Kita membuat mesin A, kita membuat mesin B. Nah, itu bisa kita patenkan. Nah, jadi ada wujudnya ya. Nah, mesin kita membuat mesin misalkan mesin untuk pengolah beras, mesin untuk pengolah padi, mesin untuk penggiling jagung. Nah, ketika desain dari mesin kita atau mesin kita ini sebelumnya memang belum pernah ada ataupun ini pengembangan dari mesin yang sudah ada, nah kita bisa memberikan hak paten, kita bisa mendaftarkan mesin kita ini untuk kita patenkan sehingga kalau ada orang yang memproduksi mesin seperti itu, orang tersebut harus meminta izin kepada kita terlebih dahulu. Kemudian merek. Merek ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, Pasal 1 Ayat 1, merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka, susunan warna, kombinasi, dan unsur lainnya yang digunakan dalam kegiatan perdagangan atau barang dan jasa. Jadi merek misalkan merek Unilever, kemudian ada merek Wings, nah itu adalah merek ya. Jadi merek itu juga perlu kita daftarkan. Jadi kalau ada orang lain yang menggunakan merek kita pada produk orang tersebut bisa melanggar Undang-Undang HKI. Nah, monggo kalau punya produk mau diberikan merek bisa didaftarkan untuk HKI. Kemudian ada desain industri. Desain industri ini adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang membentuk 3 dimensi atau 2 dimensi, yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola 3 dimensi atau 2 dimensi, serta dapat dipakai dalam menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan. Jadi desain industri ini hubungannya dengan desainnya ya, jadi gambarnya. Contohnya saya menggambar desain rumah, ya, arsitektur ya, menggambar rumah. Nah, desain ini bisa kita patenkan, bisa kita hakikan. Ya, jadi silakan desain ini kita hakikan, kemudian desain ini berhasil menjadi hak bagi kita untuk memiliki hak dari desain tersebut. Atau mungkin kita mendesain mesin yang sebelumnya kita buat tadi sudah kita patenkan, nah desainnya sendiri bisa kita patenkan sendiri ya. Ya, jadi desain dari mesin, gambar dari mesinnya bisa kita patenkan, dan bentuk dari mesinnya sendiri ini juga bisa kita patenkan. Kemudian ada desain tata letak sirkuit terpadu. Ya, ini adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya terdapat berbagai elemen, dan sekurang-kurangnya satu elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan, serta dibentuk secara terpadu dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimasukkan untuk menghasilkan fungsi elektronik. Jadi sirkuit atau istilahnya adalah seperti apa ya, rangkaian elektro ya, rangkaian elektro atau PCB itu, nah itu juga bisa kita patenkan. Misalkan rangkaian untuk membuat lampu LED, rangkaian untuk membuat tulisan berjalan, nah itu desain dari sirkuitnya itu bisa kita patenkan. Kemudian rahasia dagang. Ya, rahasia dagang ini adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Jadi ada formula atau rahasia dari suatu perusahaan bisa kita patenkan. Tujuannya adalah untuk menjaga
kepribadian ataupun kerahasiaan dari formula tersebut agar tidak diketahui oleh orang lain. Itu adalah HKI dari rahasia dagang. Oke, prinsip-prinsip HKI, ada prinsip ekonomi. Hak intelektual berasal dari kegiatan kreatif dari daya pikir manusia yang memiliki manfaat serta nilai ekonomi yang akan memberi keuntungan kepada pemilik hak cipta. Jadi ada prinsip ekonomi. Ketika kita sudah membuat desain, kemudian ada orang lain yang ingin membuat desain yang sama, maka orang tersebut harus meminta izin kepada kita dan umumnya orang tersebut akan memberikan royalti atau bisa berupa uang atau mungkin barang atau mungkin hadiah dan lain sebagainya, sehingga dari segi prinsip ekonomi kita akan mendapatkan keuntungan dari hasil karya yang sudah kita buat sebelumnya dan tentunya sudah kita patenkan. Prinsip keadilan ini merupakan suatu perlindungan hukum bagi pemilik suatu hasil dari kemampuan intelektual sehingga memiliki kekuasaan dalam penggunaan hak atas kekayaan intelektual terhadap karyanya. Nah, jadi ada perlindungan di situ ketika kita sudah membuat program, ketika kita sudah membuat mesin, kemudian kita patenkan, kita daftarkan HKI, nah, maka akan ada perlindungan di situ untuk melindungi hak-hak dari orang-orang yang sudah mendaftarkan atau orang-orang yang sudah memiliki hak kekayaan intelektualnya akan dilindungi oleh undang-undang. Jadi tidak boleh sembarangan orang untuk menggunakan hak tersebut, tetapi harus meminta izin, karena di situ ada perlindungan, ada hasil karya orang lain yang harus dilindungi. Ada prinsip kebudayaan, merupakan pengembangan dari ilmu pengetahuan, sastra, dan seni guna meningkatkan taraf kehidupan serta akan memberikan keuntungan bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Hubungannya dengan kebudayaan, jadi kalau kita mau mendaftarkan HKI, maka kita lihat kondisi ataupun kebudayaan yang sesuai dengan lingkungan kita, kira-kira apakah itu pantas nggak untuk kita hakikan. Jadi kita harus mempertimbangkan prinsip kebudayaannya. Mungkin prinsip kebudayaan antara negara timur dengan negara barat kan juga berbeda. Kebudayaan, kebiasaannya juga beda. Kemudian yang terakhir ada prinsip sosial, mengatur kepentingan manusia sebagai warga negara, sehingga hak yang telah diberikan oleh hukum atas suatu karya merupakan suatu kesatuan yang diberikan perlindungan berdasarkan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat ataupun lingkungan. Jadi kita harus memperhatikan kepentingan dari masyarakat, kepentingan sosial. Nah, ketika kita membuat suatu hasil karya, jangan sampai itu merugikan orang lain. Ya, pastikan karya yang kita ciptakan ini justru dapat membantu pekerjaan orang lain, justru dapat membantu keberlangsungan kehidupan di masyarakat, bukan menimbulkan perselisihan, bukan menimbulkan perpecahan, ataupun merugikan orang lain. Oke, jadi itu untuk materi HKI dan juga etika dalam hukum cyber ataupun etika dalam dunia internet, etika dalam dunia digital yang sudah kita bahas mulai dari pemahaman tentang etika, kemudian pemahaman tentang privasi, pemahaman tentang security, dan pemahaman tentang hak kekayaan intelektual. Oke, jadi demikian materi yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan materi yang kita bahas kali ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya dan selamat belajar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.